Emangnya kalau mazhab nggak pakai dalil? Kesannya begitu jadinya tuh. Oh, karena dibenturin ya. Ah. Pilih mana, fikih mazhab apa fikih dalil? Nah, gitu loh. Ini bentuk suudzon terhadap para ulama mazhab. Waduh, Ya. ngeri. Seakan-akan ulama mazhab nggak membangun pendapat mereka di atas dalil. Di atas dalil. Dalil itu misalkan kalau dalam mazhab Syafi'i 4, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Seakan-akan para ulama itu membangun pendapat mereka itu di atas apa dong? Kantong sendiri. Tat, Ya. malam-malam gini nongkrong pinggir jalan sembari ngeluarin syubhat yang ada di kepala aneh nih. Apaan itu? Syubhat. Iya, sebagai pembawa syubhat ya kan. Nah, aneh pernah dengar ceramah kali ya, bukan kali, emang beneran itu. Salah seorang ustadz gitu mengatakan kita sebagai orang awam juga kudu tahu dalil gitu ketika berpendapat fikih. Nah, ada yang aneh tahu gitu kan. Kita sebagai orang awam itu kan ngikutin mazhab. Lah, sementara kita kudu tahu dalilnya. Kayak kalau kita belajar fikih kadang-kadang kan dari mulai rukun sholat ini kagak disebutin dalilnya tuh. Di mana kagak disebutin? Di kitab-kitab fikih yang udah kita pelajarin gitu. Jadi ini kontradiksi gitu loh. Yang bener yang mana sih, kita kudu ngikutin tahu dalilnya dulu baru kita ngikutin, atau cukup kita ikut pendapat fikih mazhab aja gitu. Emangnya kalau mazhab nggak pakai dalil? Kesannya begitu jadinya tuh. Oh, karena dibenturin ya. Pilih mana, fikih mazhab apa fikih dalil? Nah, gitu loh. Ini bentuk suudzon terhadap para ulama mazhab. Waduh, ya. ngeri. Seakan-akan ulama mazhab nggak membangun pendapat mereka di atas dalil. Di atas dalil. Dalil itu misalkan kalau dalam mazhab Syafi'i 4, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Seakan-akan para ulama itu membangun pendapat mereka itu di atas apa dong? Kantong sendiri atau Taurat Injil? Ya semua di atas dalil. Begitu. Dan juga ketahui dalil itu nggak terbatas Quran Sunnah aja. Kalau ada yang berpendapat dalil cuma Quran dan Sunnah, waduh, ini orang mesti belajar dulu usul fikih dasar aja. Itu akan diketahui masdar talaki kita dalam berfikih itu apa. Setiap mazhab punya sumber-sumber rujukan. Nah, berikutnya juga ya, kita ini kayak orang awam ini, langsung disodorin dalil gitu kan. Ya nggak masalah disodorin dalil. Cuman permasalahannya kita ngerti gak tuh dalil. Misalkan ada kalimat perintah. Kalau mau berwudu bacalah bismillah gitu kan. Perintah. Ini kalimat perintah-perintah seperti ini atau penafian ya, dinafikan tidak ada wudu bagi yang tidak baca basmalah. Kalimat-kalimat seperti ini dibawa kepada makna wajib, sunnah atau mubah. Kita nggak bisa nyimpulin. Ya nggak? Karena dalam pelajaran usul fikih dasarnya dikatakan fil amr itu kalau dia mutlak ya dulu alal wujub. Tapi kalau ada qarinah yang memalingkan maka dibawa kepada makna mubah atau makna mubah atau makna sunnah begitu dan yang lainnya. Nah, kita juga sebagai orang awam nih Bang Aid, kalau kita dikasih dalil, kita nggak ngerti ini dalil ini. Kesimpulan hukumnya kayak apa dari itu dalil? Kita nggak bisa beristinbat, menggali hukum dari ini dalil. Karena urusan istinbatan itu adalah urusannya ulama mujtahid. Berikutnya kalau ada dalil yang lain yang seakan-akan kontra dengan dalil ini yang kita dengar, kita nggak tahu yang mana yang paling kuat, yang paling rajih. Karena hak mentarjih, merajihkan suatu ayat atau hadis adalah haknya ulama mujtahidin, bukan haknya ustadz bahkan. Nah, berikutnya lagi juga, kita ini kalau dengar dalil, kita ini nggak ngerti ini dalilnya sifatnya am atau khas, mutlak atau muqayyad, nas atau zahir. Ini gimana juga syarah ulama terkait ini dalil, penjelasan para ulama. Bagaimana faedah-faedah dari ini dalil. Nah, itu semua sudah disimpulkan oleh para ulama, terutama ulama mazhab. Misalkan terhadap suatu dalil tentang kewajiban kita dalam sholat, itu semua udah dikumpulin sama para ulama. Jadilah rukun sholat, kewajiban kita yang harus kita kerjakan di dalam sholat. Ada kewajiban kita yang wajib kita kerjakan sebelum sholat, disebut syarah satnya sholat. Kalau yang di dalam sholat
rukun sholat saat ini, yaitu kewajiban yang harus dikerjakan di dalam sholat. Nah, ini akan mudah dengan kita merujuk kepada buku-buku mazhab. Kan dia simple tuh, ya, matan aja tuh, misalkan rukun sholat, satu niat, ya. Kedua takbiratul ihram, ketiga yaitu berdiri pada sholat fardu jika mampu, keempat baca al-fatihah dan seterusnya. Nah, kita ini nggak bisa nyimpulin dalil atu-atu ini, ya, masalah niat aja, masalah berdiri aja, masalah baca al-fatihah aja, kita nggak bisa nih. Yang nyimpulin adalah para ulama. Para ulama ini. Nah, berikutnya juga para ulama pakai dalil. Cuma kenapa kita ini kok ngelihat buku-buku matan fikih ya kayak Abu Suja gitu, kok langsung kesimpulan? Simple banget. Ya, nah itu karena tujuan kita langsung beramal. Langsung beramal. Kalau masalah dalilnya para ulama nyebutin di buku-buku lanjutan yang tebel-tebel, nggak usah yang tebel-tebel yang bertumpuk-tumpuk. Yang satu tipis saja kayak matan Abu Suja itu disebutin dalil dalam satu buku yang nggak terlalu tebel, tipis. Nah, ini Mustafadib Al-Bugha punya buku ini, buku At-Tadhib yang menjelaskan dalil-dalil dari matan Abu Suja. Apalagi di buku-buku yang bertumpuk-tumpuk karya imam-imam yang diperuntukkan khusus untuk pembelajar lanjutan. Jadi para ulama zaman sekarang pun juga seperti itu. Kalau ditanya orang awam, sebaiknya bertanya tentang masalah fikih ini, kesimpulan hukum atau dalil. Para ulama menjelaskan langsung bertanya kesimpulan hukum, karena orang awam nggak ngerti dalil. Siapa yang nyebutin itu? Syekh Shalih Al Fauzan. Nah, kita simak deh tuh video rekaman tanya jawab Syekh Shalih Al Fauzan dengan penanya terkait hal ini. Kalau gitu kita tayangin aja. Ahsanallahu ilaikum. سماحة الشيخ يقول السائل هل يجب على العام إذا استفتى عالما أن يسأل عن الدليل؟ العامي لا يسأل عن الدليل لأنه لا يعرف الدليل، يسأل عن الحكم. أما طالب العلم الذي يطلب العلم يسأل عن الدليل ليستفيد. أما العامي ما يعرف الدليل، حاجته في بيان الحكم فقط. نعم.